Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Hirnis Rahayu dari TBI 2 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait writing a research report berdasarkan PPT yang telah diberikan oleh Miss Anis. Langsung saja. Baik, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, to understand a research paper, untuk memahami. Yang kedua, untuk identify how is it organized. Yang ketiga, to analyze student writing for functional structure. Laporan penelitian menyajikan informasi yang terorganisir dengan topik tertentu, memungkinkan pembaca untuk memahami situasi atau hasil penelitian dengan baik tanpa adanya bias. Bias adalah ketika seseorang memiliki pendapat atau sudut pandang yang tidak objektif, sehingga pengaruh itu membuat mereka melihat sesuatu dengan cara tertentu dan bukan dengan cara yang seimbang. Then, sections of a research paper. First, titles, then abstracts, introduction, literature review, methods, result, and discussion, and the last conclusion. Di sini terdapat gambar atau ilustrasi urutan dari pembuatan penelitian, yaitu yang pertama ada introduction, kemudian metode, kemudian result atau hasil, dan discussion atau diskusi. Introduction. An introduction is crucial, not just for what it says about the topic, but for what it tells the reader about the writer's style and approach. Latar belakang untuk pengenalan dalam sebuah laporan atau penelitian berfungsi untuk memberi gambaran awal tentang topik yang dibahas. Selain menjelaskan subjek dengan jelas, juga membantu pembaca memahami konteks dan pentingnya penelitian tersebut. Dengan mengetahui latar belakang yang cukup, pembaca bisa lebih menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh penelitian tersebut terhadap pengetahuan yang sudah ada. Struktur pendahuluan pada umumnya menjawab pertanyaan seperti apa masalahnya, apakah ada solusi yang sudah ada, misalnya dalam literatur, solusi mana yang terbaik, apakah keterbatasan utamanya, misalnya celah apa yang ingin dipenuhi, apa yang saya harapkan untuk dicapai, apakah saya telah mencapai apa yang saya tetapkan untuk dilakukan. Review of the literature. The key skill is to provide readers with just the right amount of literature regarding the sequence of events leading up to the current situation. Not too much to make it tedious, but nor too little so that the context of your research is not meaningful of them. Tinjauan literatur membantu memberitahu pembaca tentang latar belakang penelitian. Ada beberapa poin penting harus diperhatikan, yaitu peneliti perlu menyajikan informasi yang cukup untuk menjelaskan topik. Setiap informasi harus dipilih harus berkaitan dengan penelitian. Kemudian pembaca perlu memahami mengapa penelitian tersebut penting. Pada struktur tinjauan literatur, yaitu ada apa saja karya yang penting di topik yang dibuat, apakah perlu disebutkan, kemudian apa yang telah dicapai sejak karya-karya penting tersebut, apa saja karya terbaru yang paling relevan, kemudian urutan apa yang terbaik untuk menyebutkannya, apa pencapaian dan keterbatasan dari karya-karya yang terbaru itu, celah apa yang diungkapkan oleh keterbatasannya, bagaimana penelitian tersebut mengisi celah yang ada. Methods to describe the materials you use in your experience and or the methods you use to carry out your research in a way that is sufficiently detailed to enable others in your field to easily follow your method, and if desired, even replicate your work. Bagian metode dalam penelitian adalah bagian yang menjelaskan langkah-langkah yang kita lakukan saat melakukan penelitian. Kita harus menjelaskan bahan, alat, dan cara-cara yang digunakan dengan jelas dan lengkap. Tujuannya agar orang lain yang membaca bisa memahami apa yang kita lakukan dan bisa mengulang penelitian kita dengan hasil yang sama. Dengan memahami poin-poin ini, kita bisa merancang metode yang lebih baik dan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian ini adalah bagian-bagian struktur metode yang membantu menjelaskan langkah-langkah terperinci dalam penelitian kita. Pada bagian hasil, kita tidak perlu mencantumkan semua data yang kita kumpulkan. Fokuskan saja pada data yang paling relevan dan menjawab tujuan atau hipotesis yang sudah dibuat di awal penelitian.
Bagian hasil dalam penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang kita temukan, tapi juga menjelaskan apa yang tidak kita temukan dan apa yang mengejutkan dari temuan kita. Pertanyaannya yang terjawab seperti apa yang kita temukan, apa yang tidak kita temukan, dan apa yang tidak terduga. Bagian ini membantu pembaca memahami keberhasilan, kegagalan, serta kejutan yang muncul selama penelitian. Bagian diskusi adalah bagian di mana kita menjelaskan arti dari hasil penelitian kita dan membandingkannya dengan penelitian lain. Bagian ini juga menunjukkan keterbatasan penelitian serta kemungkinan adanya kesalahan yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah bagian kesimpulan, yaitu ringkasan akhir dari penelitian kita. Di sini kita harus menekankan hasil utama yang didapatkan, pentingnya hasil tersebut, dan dampak yang mungkin terjadi. Okay, maybe enough. Pardon me for my mistakes. I am Nita Hirnis Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.